Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas tentang Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat berkuasa dan sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kisahnya tidak berhenti di situ. Ada cerita menarik lainnya tentang Raja Namrud yang bermimpi tentang kedatangan bayi laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Menurut kisah, suatu malam Raja Namrud bermimpi melihat sebuah bintang yang sangat terang muncul di langit. Lalu bintang tersebut jatuh ke bumi dan berubah menjadi bayi laki-laki. Dalam mimpi tersebut, bayi ini tumbuh menjadi pria dewasa dan mengalahkan Namrud serta menggulingkan kekuasaannya. Ketika Namrud bangun dari mimpinya, dia merasa sangat takut dan gelisah. Dia memanggil para penasihat dan peramal istana untuk menafsirkan mimpinya. Mereka menjelaskan bahwa mimpi tersebut menandakan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan tumbuh besar dan menjadi ancaman bagi tahtanya. Mereka juga memberitahu bahwa anak ini akan lahir di dalam wilayah kerajaannya. Dalam upayanya untuk mencegah hal ini terjadi, Namrud memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dalam jangka waktu tertentu harus dibunuh. Namun, rencana kejam ini tidak berhasil menghentikan kehendak Tuhan. Bagaimana kisah selanjutnya dan bagaimana bayi laki-laki ini tersebut bisa selamat? Simak video ini hingga selesai. Ketika seorang ibu yang bernama Amilah mengetahui bahwa ia hamil, ia sangat ketakutan akan keselamatan anaknya. Untuk melindungi bayinya yang akan lahir, Amilah melahirkan anaknya yang bernama Ibrahim di sebuah gua yang tersembunyi di luar kota. Setelah melahirkan, ia meninggalkan Ibrahim di gua tersebut dan kembali ke rumahnya untuk menghindari kecurigaan. Dalam gua, Ibrahim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menceritakan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk merawat dan memberikan makanan kepada Ibrahim selama dia tinggal di gua tersebut. Ibrahim tumbuh dengan cepat dan kuat di dalam gua. Setelah beberapa waktu, ibu Ibrahim mengambil keberanian untuk kembali ke gua dan melihat anaknya. Ia sangat terkejut dan bersyukur melihat Ibrahim yang sangat sehat dan tumbuh dengan baik. Akhirnya, Ibrahim dibawa kembali ke kota, tetapi keberadaannya tetap dirahasiakan untuk melindunginya dari ancaman Raja Namrud. Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berpikir kritis. Dia mulai mempertanyakan keyakinan dan praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakatnya, termasuk oleh ayahnya sendiri, Azar, yang merupakan pembuat berhala. Pertanyaan-pertanyaan kritis Ibrahim tentang Tuhan dan kebenaran akhirnya membawanya pada pemahaman monoteisme, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibrahim mulai mempertanyakan keyakinan masyarakatnya. Ia menolak gagasan bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhan yang layak disembah. Dalam pencariannya akan kebenaran, Ibrahim berusaha memahami siapa sebenarnya menciptakan alam semesta. Suatu malam, ia melihat bintang yang terang di langit dan berpikir itu adalah Tuhan. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia menyadari bahwa Tuhan tidak mungkin menghilang. Hal yang sama dia lakukan dengan bulan dan matahari, tetapi semuanya tenggelam atau terbenam. Akhirnya Ibrahim menyimpulkan bahwa hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang layak disembah, yaitu Allah. Nabi Ibrahim memang seorang yang tekun beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibrahim kerap kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi yang membawa petunjuk dan perintah. Suatu malam, mimpi yang sangat berkesan menghampiri Ibrahim. Dalam mimpi itu, Ibrahim melihat dirinya berdiri di atas sebuah bukit yang tinggi.
di mana cahaya bulan purnama menerangi langit malam yang tenang. Di hadapannya terdapat sebuah suara yang tenang memanggil namanya. Ibrahim, sampaikanlah kebenaran kepada umatmu, ajak mereka untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Saat Ibrahim terbangun dari tidurnya, hatinya dipenuhi dengan rasa tentram namun penuh tantangan. Ia merasa dipanggil untuk menegakkan kebenaran di tengah masyarakat yang masih terperangkap dalam penyembahan berhala. Tanpa ragu, Ibrahim mulai menyampaikan pesan yang diterimanya kepada penduduk desa, bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah. Berita tentang Ibrahim dan ajarannya segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang merasa tertarik dengan kebenaran yang diajarkan Ibrahim, datang mendekat untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, tentu ada juga yang menolak keras ajaran tersebut, terutama Namrud, raja yang menganggap dirinya sebagai dewa dan ingin mempertahankan kekuasaannya atas orang-orangnya. Untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan, Ibrahim merencanakan aksi yang berani. Ketika semua orang sedang merayakan festival di luar kota, Ibrahim masuk ke kuil berhala dan menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar. Dia meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala lain di tangan berhala tersebut. Ketika masyarakat kembali dan melihat kehancuran itu, mereka marah dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ibrahim dituduh dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Ketika ditanya mengapa dia menghancurkan berhala-berhala itu, Ibrahim dengan bijaksana menjawab bahwa berhala tersebut yang melakukannya dan menyarankan mereka bertanya kepada berhala tersebut. Masyarakat menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak bisa berbicara atau bertindak, dan Ibrahim menunjukkan ketidaklogisan menyembah berhala. Raja Namrud yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan merasa terancam oleh ajaran Ibrahim tentang Allah, lalu memanggil Ibrahim ke istananya untuk berbicara secara langsung. Dalam pertemuan itu, Namrud mencoba mengintimidasi Ibrahim dengan kekuasaannya dan menantang kebenaran yang dibawanya. "Dengarlah Ibrahim," ujar Namrud dengan suara yang penuh keangkuhan. "Aku adalah raja yang berkuasa atas segala di sini. Aku adalah dewa yang disembah oleh rakyatku. Apa yang membuatmu berani mengajak mereka meninggalkan keyakinan mereka?" Namrud berharap Ibrahim akan terpengaruh dan menarik kembali ucapan-ucapan yang telah diajarkan. Namun Ibrahim tidak goyah. Dengan tenang dan penuh keberanian, Ibrahim menjawab, "Wahai Namrud, aku tidak membawa kebenaran ini berdasarkan hawa nafsu atau keinginanku sendiri. Aku hanya menyampaikan wahyu yang diterima dari Tuhan yang Maha Esa. Hanya Dia yang layak disembah." Namrud semakin geram, marah mendengar jawaban Ibrahim yang lugas dan tegas. Dia mencoba untuk menggertak Ibrahim dengan menawarkan kekayaan dan kehormatan, asalkan Ibrahim mau menarik kembali ajakan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Namun Ibrahim tetap teguh pada pendiriannya. "Maha besar Allah yang telah menciptakan langit dan bumi," kata Ibrahim dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Tidak ada yang pantas disembah selain Dia. Kekuatan dan kekuasaan hanyalah titisan dari kekuasaannya. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kehancuran kecuali Ia." Namrud semakin marah mendengar kata-kata Ibrahim yang menghina kepercayaannya. Dia memutuskan untuk mengadakan perdebatan besar di hadapan penduduknya untuk mempermalukan Ibrahim dan menunjukkan kelemahan ajarannya. Perdebatan itu diadakan di tengah kota yang ramai, di hadapan seluruh penduduk dan para pemuka agama yang mendukung Namrud. Ibrahim dan Namrud berdiri di panggung yang tinggi, di bawah terik matahari yang menyinari sekeliling mereka. Namrud mulai dengan sombongnya, "Wahai penduduk yang terhormat, hari ini saya ingin mengadakan perdebatan dengan Ibrahim. Saya akan membuktikan bahwa kekuasaan dan kebesaran saya pantas disembah oleh kalian semua."
Ibrahim yang duduk di samping Namrud hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Namrud, apakah kau tidak takut kepada Allah yang telah menciptakan kita semua? Kita hanya makhluk yang lemah di hadapannya." Perdebatan pun dimulai. Namrud mencoba membawa argumen-argumen yang dikuasainya, menggunakan retorika dan kekuasaannya untuk menakuti orang-orang yang hadir. Namun, setiap kali Ibrahim menjawab dengan bijak dan tenang, hati orang-orang yang mendengarkan semakin terbuka untuk menerima kebenaran yang diajarkan Ibrahim. Ibrahim menyampaikan tentang kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, tentang ciptaannya yang menakjubkan dan kasih sayangnya yang tiada batas. Dia mengajak orang-orang untuk melihat kebenaran dengan hati yang tulus, dan bukan hanya mengikuti tradisi buta yang telah mereka ikuti selama ini. Akhirnya, setelah berjam-jam berdebat, Namrud mulai merasa terjebak dalam perangkat logika Ibrahim yang sederhana namun kuat. Ketika Ibrahim menunjukkan kelemahan dalam keyakinan Namrud dan menantangnya untuk merenungkan kembali arti dari kekuasaan yang sejati, Namrud tidak bisa menahan diri lagi. Dengan murka, Namrud memerintahkan untuk mengusir Ibrahim dari kota dan memutuskan hubungan dengan semua penduduk yang memilih untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Namun semakin Namrud mencoba menghancurkan ajaran Ibrahim, semakin banyak pula yang memilih untuk mempercayai kebenaran yang telah diajarkan oleh Ibrahim. Hingga akhir hayatnya, Ibrahim tetap teguh dalam mempertahankan kebenaran dan menyebarkan ajaran tauhid dimanapun ia pergi. Namun Namrud sendiri akhirnya menghadapi takdirnya yang tidak terhindarkan oleh Tuhan. Sementara ajaran Ibrahim terus hidup dalam hati para pengikutnya sebagai cahaya kebenaran yang tidak akan pernah padam. Setelah Nabi Ibrahim diusir dari kota, Ibrahim tidak gentar. Dia terus berdakwah dan menyebarkan ajaran tentang keesaan Tuhan. Semakin hari, pengikutnya semakin bertambah. Melihat hal ini, Namrud semakin marah dan bertekad untuk menghentikan Ibrahim sekali dan untuk selamanya. Namrud memutuskan untuk menghukum Ibrahim dengan cara yang sangat kejam. Dia memerintahkan agar Ibrahim ditangkap dan dibawa kembali ke kota. Rencana Namrud adalah untuk membakar Ibrahim hidup-hidup di hadapan semua orang sebagai peringatan agar tidak ada yang berani menentang kekuasaannya lagi. Para prajurit Namrud menangkap Ibrahim dan membawanya ke sebuah lapangan besar di tengah kota. Di sana, sebuah tumpukan kayu besar telah disiapkan untuk menyalakan api. Penduduk kota dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi yang mengerikan ini. Ketika Ibrahim dibawa ke tumpukan kayu, dia tetap tenang dan tak gentar sedikit pun. Dia tahu bahwa Allah bersamanya dan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Penduduk kota melihat ketenangan Ibrahim alaihissalam dan mulai merasakan keraguan dalam hati mereka tentang keadilan dari hukuman ini. Namrud dengan wajah dan penuh kebencian dan kesombongan memberikan perintah untuk menyalakan api. Api yang besar dan panas pun menyala dan Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Semua orang menyaksikan dengan penuh ketakutan, berpikir bahwa Ibrahim akan segera mati terbakar. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim, sehingga meskipun api tersebut sangat besar dan menyala dengan panas yang luar biasa, Ibrahim berdiri di dalamnya tanpa cedera. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin engkau bisa selamat dari api ini?" tanya salah satu penduduk dengan mata terbelalak. Ibrahim menjawab dengan tenang, "Ini adalah kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang telah melindungiku dari kehancuran. Tidak ada yang mustahil baginya." Peristiwa ajaib ini membuat banyak orang mulai meragukan kekuasaan Namrud dan mulai percaya kepada ajaran Ibrahim.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menyelamatkan hambanya dari bahaya besar. Namrud yang merasa sangat terhina oleh kejadian ini semakin marah dan mencoba berbagai cara lain untuk menghancurkan Ibrahim dan ajarannya. Namun, segala usahanya terus gagal. Kekuatan dan pengaruh Ibrahim terus berkembang dan ajarannya semakin diterima oleh banyak orang. Akhirnya, Namrud sendiri menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Menurut beberapa riwayat, ia tewas setelah digigit oleh seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam hidungnya dan membuatnya menderita hingga mati. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Bahkan raja yang paling sombong sekalipun. Kisah Ibrahim menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kekuatan iman dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Ibrahim melanjutkan hidupnya dengan terus berdakwah, membimbing umatnya, dan mendirikan tempat-tempat ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.